Oke, kali ini kita akan membahas mengenai teori Vesper dan deskripsi mengenai geometri molekul. Saya akan mulai dulu dengan konsep geometri molekul. Jadi seperti namanya, geometri molekul itu nanti yang digambarkan itu ya geometri atau struktur atau bentuk molekul. Itu istilah yang sama saja sebetulnya. Nah, kemudian yang dipengaruhi oleh geometri molekul itu ada beberapa hal, diantaranya beberapa sifat fisika dan kimia dari molekul, misalkan polaritas, reaktivitas, fase zat, warna, sifat kemagnetan, titik lilih, titik didih, dan seterusnya. Kemudian, mengapa kira-kira kita perlu memahami tentang geometri molekul itu sendiri? Nah, itu ada hubungannya dengan nantinya sifat atau aktivitas biologis dari molekul yang bersangkutan. Jadi bentuk molekul yang berbeda itu bisa memiliki sifat atau aktivitas biologis yang spesifik pula, seperti itu. Oke, kemudian kita akan bicara sekarang mengenai teori Vesper atau VSEPR atau V-Shaper. Itu penyebutannya bervariasi ya. Cuma di sini untuk memudahkan mungkin saya menyebutkan dengan istilah yang cukup lazim, yaitu Vesper, seperti itu. Nah, Vesper itu sendiri itu kepanjangan atau singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion. Jadi nantinya ada hubungan dengan gaya tolak menolak pasangan elektron di kulit valensi. Oke, kita sudah membahas mengenai pasangan elektron dan kita juga sudah membahas mengenai kulit valensi di pertemuan lalu. Nah, teori Vesper itu nantinya akan kita deskripsikan melalui pengetahuan kita mengenai struktur Lewis. Oke, di mana struktur Lewis itu sendiri kita tahu bahwa dia memanfaatkan informasi mengenai elektron valensi dari atom-atom serta molekul-molekul. Nah, kemudian seperti namanya ada repulsion di situ. Jadi ada yang dideskripsikan pada hakikatnya itu adalah interaksi repulsif ya, atau tolak menolak dari pasangan elektron yang ada di kulit valensi. Di mana kalau kita bicara mengenai pasangan elektron itu kan ada pasangan elektron yang berikatan, jadi membentuk pasangan elektron ikatan, maupun yang tidak berikatan atau pasangan elektron bebas. Oke. Nah, kemudian apa pengaruh adanya gaya tolak menolak atau interaksi repulsif ini? Pengaruhnya adalah nantinya ketika atom-atom itu membentuk ikatan dan membentuk suatu struktur molekul, maka akan terjadi sebuah struktur atau geometri di mana di sekeliling atom pusatnya itu nantinya geometri itu akan memaksa untuk si atom-atom atau atom-atom di sekitar atom pusat itu dipaksa untuk terbentuk sehingga gaya repulsifnya itu minimal. Oke, jadi yang dicari itu adalah gaya repulsif yang paling kecil. Oke. Nah, kemudian dari informasi itu yang bisa diperoleh itu nantinya adalah representasi atau gambaran 3 dimensi dari geometri atau dari bentuk molekul. Nah, yang perlu dicatat di sini, teori Vesper itu tidak melihat peran orbital-orbital atom. Jadi di sini kita masih belum memanfaatkan informasi dari teori kuantum secara spesifik untuk geometri molekul yang nantinya akan memanfaatkan orbital-orbital atom. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai teori-teori ikatan. Seperti itu. Oke, jadi akan kita mulai dulu pembahasan mengenai teori Vesper ini dengan penggambaran ya. Jadi karena nanti yang diperoleh itu adalah gambaran atau bentuk atau geometri seperti itu, maka ya kita di sini perlu menggambarkan hal-hal yang spesifik. Jadi yang perlu digambarkan atau yang perlu didefinisikan mengenai teori Vesper ini, yang pertama adalah atom pusat, itu kita beri notasi A di situ. Kemudian atom terikat atau atom ikatan yang terjadi antara atom tetangga dengan atom pusat, seperti itu ya. Bisa berupa ikatan tunggal, bisa berupa ikatan rangkap 2, bisa berupa ikatan rangkap 3. Nah, untuk teori Vesper ini, jumlah ikatan atau jenis ikatan, jadi ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 itu akan dianggap sama seperti ikatan tunggal. Itu kita beri notasi X di situ.
Kemudian yang ketiga itu adalah pasangan elektron bebas, atau maksudnya adalah pasangan elektron yang tidak terikat. Kita beri simbol atau bentuk seperti itu. Nah, kemudian formula untuk mendeskripsikan strukturnya itu bisa kita rangkum ke sebuah formula AXE seperti itu ya. Jadi AXE di mana saya memberikan subscript I dan J di situ, di mana I dan J itu masing-masing menggambarkan I itu adalah jumlah atom yang terikat ke atom pusat atau PEI-nya berarti. Sedangkan J itu nanti menggambarkan jumlah pasangan elektron bebas atau pasangan elektron non-ikatan pada atom pusat ya. Seperti itu. Jadi kita dari I dan J itu nanti bisa kita tentukan bilangan steric atau steric number. Kita beri notasi Sn di situ yang dimana dia merupakan jumlah dari PEI dan PEB seperti itu ya. Jadi jumlah I tambah J di notasi VSEPR ini. Oke, nah mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah kita di sini fokusnya itu ke atom pusat, karena atom pusat itu nanti akan menentukan skenario, kemudian menentukan geometri dari si molekul yang kita miliki. Seperti itu. Oke, nah saya ambil contoh dulu untuk menulis anotasinya itu seperti ini. Jadi misalkan saya punya konstruksi atau punya struktur molekul yang seperti ini, di mana saya punya dua buah ikatan. Kemudian saya punya satu elektron bebas atau satu pasang elektron bebas. Maka saya bisa menuliskannya dalam simbol atau dalam notasi formula AX2E. Oke. Jadi A itu menggambarkan atom pusat, X2-nya menggambarkan dua buah ikatan yang terbentuk ke atom pusat. Kemudian E-nya itu adalah pasangan elektron bebas. Seperti itu. Oke. Nah, untuk steric number-nya itu atau bilangan stericnya itu adalah 2 tambah 1. Jadi ini memiliki bilangan sterik sebanyak 3 buah. Oke. Nah, berikutnya saya punya struktur yang mirip. Coba di sini double bond atau ikatan rangkap 2. Nah, untuk konstruksi atau struktur yang seperti ini itu bisa kita anggap sama, karena tadi aturannya adalah ikatan rangkap 2 maupun 3, kita anggap dia itu satu buah ikatan seperti itu ya. Maka dia tetap saja punya notasi AX2E. Oke, jadi AX2E seperti itu. Kemudian bilangan steriknya juga sama, itu 3. Kemudian saya ambil contoh yang ketiga, itu misalkan saya punya struktur seperti ini. Ada 3 buah pasangan elektron ikatan dan tidak ada pasangan elektron bebas di sini. Nah, untuk notasi ini saya bisa simpulkan bahwa dia memiliki formula VSEPR itu adalah AX3. Oke. Karena 3 buah pasangan elektron ikatan atau 3 buah atom terikat begitu. Dan tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi E-nya 0. Jadi ini bisa ditulis AX3E0 atau AX3 saja, itu sama. Seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Sn-nya pun jumlahnya adalah 3. Jadi 3 plus 0 ya, sama dengan 3. Oke, sekarang baru kita akan mulai memperkenalkan beberapa buah geometri dasar dari skema VSEPR. Saya akan mulai dulu dari yang tanpa elektron bebas ya, jadi tidak ada pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Itu seperti apa? Nah, kita bisa sebut juga geometri dasar ini sebagai geometri domain elektron ya. Oke, seperti itu. Nah, pada dasarnya itu ada 5 buah tipe dasar begitu. Ada 5 buah geometri dasar dari struktur molekul, di mana masing-masing steric number-nya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tipe formulanya seperti ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang paling basic, yaitu bentuk geometri linear. Nah, dari geometri linear kita bisa lihat bahwa sudut ikatannya, jadi sudut ikatan antara atom 1 dengan atom pusat dan atom 2 dengan atom pusat itu
sudutnya adalah 180 derajat. Oke, nah untuk memperoleh gambaran 3 dimensi, mungkin saya akan tunjukkan skema 3 dimensinya. Itu kira-kira seperti ini. Oke, nah di sini ya saya sudah punya satu atom pusat. Kemudian saya berikan satu buah pasangan atom. Jadi ini sebetulnya bisa satu buah ikatan juga, saja juga bisa, seperti misalkan H2 seperti itu ya. Kemudian misalkan saya beri lagi satu buah pasangan atom, maka dia akan memiliki sudut sebesar 180 derajat. Oke. Dan ini tidak ada variasi yang lain, jadi ini bentuk geometri yang paling sederhana itu seperti ini, yaitu bentuk linear. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa domain atau geometri domain elektronnya itu linear dan geometri molekulnya juga linear. Nanti akan kita lihat perbedaan dari keduanya. Nah, misalkan kemudian saya punya satu buah pasangan elektron terikat yang berupa ikatan tunggal dan saya juga punya satu buah ikatan ganda di situ atau ikatan rangkap dua, maka sama itu akan membentuk 180 derajat sudutnya. Dan geometrinya pun masih tetap akan berbentuk linear. Oke. Kemudian tipe yang berikutnya itu yang memiliki steric number 3. Berarti ada 3 buah atom yang terikat ke atom pusat. Jadi saya akan memiliki geometri dasar seperti ini. Ada atom pusat yang dimana di sekelilingnya itu dikelilingi oleh 3 buah atom dan membentuk 3 buah ikatan. Nah, geometri seperti ini itu biasa disebut dengan geometri trigonal planar atau segitiga datar, atau kadang ada yang menyebut juga sebagai segitiga planar. Itu sama saja sebetulnya. Nah, sudut ikatannya itu bisa kita lihat bahwa sudut ikatannya itu adalah 120 derajat. Jadi karena ini datar, kalau di total itu kan berarti lingkaran ya, yang besar sudutnya adalah 360 derajat dan masing-masing memiliki gaya tolakan yang sama satu sama lain, sehingga tinggal 360 dibagi 3 di masing-masing ikatan itu akan punya sudut 120 derajat. Jadi antara ikatan atas dan kiri 120, antara kiri dan kanan 120, antara kanan dan atas 120 derajat. Oke, kita akan lihat representasi 3 dimensinya seperti apa. Nah, di sini saya sudah punya bentuk linear, di mana tadi ada 2 buah atom terikat. Kemudian saya tambah lagi dengan satu buah ikatan tunggal dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuk segitiga planar atau trigonal planar itu seperti ini. Masing-masing sudutnya 120 derajat dan tidak ada sudut apapun di sana. Jadi ini bentuknya datar ya. Datar, betul-betul datar, tidak ada sudut ke bawah maupun ke atas. Seperti itu. Itu untuk geometri dasar trigonal planar. Oke. Kemudian geometri dasar yang berikutnya itu adalah bentuk geometri seperti ini. Jadi ada 4 buah atom yang terikat ke atom pusat. 1, 2, 3, 4. Kemudian di situ ada garis putus-putus ya, garis putus-putus dan garis segitiga yang agak tebal ini dia mengindikasikan orientasinya. Jadi kalau yang putus-putus dia arahnya ke dalam layar, jadi menjauh dari mata Anda seperti itu. Kemudian kalau yang segitiga ini itu ke arah atau keluar layar ya, keluar dari atau menuju ke mata Anda seperti itu. Nah, bentuk yang seperti ini juga perlu dipahami karena nantinya ketika katakanlah Anda melihat bentuk-bentuk di kertas seperti itu misalkan, itu ya yang digambarkan dalam bentuk seperti ini ya, karena kita tidak bisa melihat secara 3 dimensi seperti yang tadi saya visualisasikan, maka bentuk seperti ini yang biasa diberikan. Oke, nah geometri yang seperti ini itu namanya adalah geometri tetrahedral. Oke, jadi tetrahedral itu seperti ini dengan sudut ikatannya itu 109,5 derajat. Jadi antara sudut ikatan ini dengan ini itu 109,5, kemudian ini dengan kiri 109,5, kemudian yang kiri dengan depan itu 100,5 dan seterusnya seperti itu. Jadi semuanya punya sudut yang sama antar ikatannya,
antar ikatannya itu punya sudut yang sama sebesar 109,5 derajat. Nah, kita lihat representasi 3 dimensinya. Nah, ini tadi adalah trigonal planar. Kemudian saya berikan lagi satu tambahan ikatan di sana. Jadi ada 4 buah ikatan totalnya, yang masing-masing punya sudut ikatan 109,5 derajat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini bentuknya tidak lagi planar atau datar ya. Jadi ada ketinggian di situ. Jadi ada semacam ikatan ini semacam menjadi penyangga dari geometri pusat dengan atom yang satunya, seperti itu. Oke, jadi kalau diperlihatkan secara 3 dimensi, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, itu adalah bentuk dari tetrahedral. Kemudian misalkan kita berikan satu buah ikatan double pun atau ikatan ganda pun, hasilnya masih akan sama. Begitu pula dengan misalkan kita beri ikatan rangkap 3, itu juga sama. Jadi konstruksi yang seperti ini, asal ikatan atau pasangan elektron ikatannya itu ada 4 atau ada 4 ikatan seperti itu, atau 4 domain elektron berarti ya, itu berarti kita masih bisa menyebutnya sebagai geometri tetrahedral. Kemudian geometri yang kelima atau yang steric numbernya 5 itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi seperti ada bagian yang lurus ini, ada bagian yang lurus dan ada bagian yang datar. Jadi 2 buah atom atas dan bawah itu membentuk garis lurus. Kemudian sisanya itu di sekeliling atom pusatnya. Di sekeliling maksudnya ke sekeliling secara melingkar begitu ya. Nanti akan kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, konstruksi seperti ini atau geometri seperti ini disebut dengan geometri trigonal bipiramida atau bipiramida segitiga. Oke, itu istilahnya. Dan kita punya 2 macam sudut di situ. Yang pertama itu adalah bagian ekuatorial dan bagian aksial. Bagian mana itu aksial? Aksial itu adalah bagian yang kalau ditarik itu nanti lurus. Jadi 190 derajat itu berarti sudut antara atom atas dengan atom yang ekuatorialnya. Itu 90 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Nah, sisanya itu 120 derajat, karena mereka pada hakikatnya kan seperti kayak lingkaran datar begitu ya, yang dibagi 3 daerah. Jadi masing-masing punya 120 derajat ya, seperti itu. Oke, kita lihat representasi 3 dimensinya. Oke, nah ini adalah tetrahedral. Kemudian kita tambahkan satu buah ikatan lagi di sana sehingga kita memiliki konstruksi seperti ini. Jadi ada 5 buah atom di sekeliling atom pusat, di mana 2 buah atom itu akan membentuk garis lurus ya. Jadi garis lurus ini dinamakan bagian aksial. Kemudian sisanya itu adalah bagian ekuatorial. Oke. Jadi sebentar. Nah, ini garis lurus itu adalah bagian aksialnya ya, dengan sudutnya masing-masing 90 derajat. Jadi ikatan ini ke situ 90, ini ke situ 90 dan seterusnya. Kemudian bagian ini 1, 2 dan 3 itu adalah bagian ekuatorialnya, di mana sudutnya masing-masing adalah 120. Oke, 120 derajat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah konstruksi atau struktur trigonal bipiramida atau segitiga, bipiramida segitiga seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir untuk geometri dasar itu adalah yang memiliki steric number atau bilangan steric itu 6. Jadi kalau 6 ya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 buah atom yang ke dalam, ada 2 buah yang keluar, dan sisanya atas dan bawah. Dan mereka itu masing-masing punya sudut yang sama. Nah, bentuk yang seperti ini itu kita sebut sebagai bentuk atau geometri oktahedral. Oke. Dan
mereka masing-masing terpisah sejauh 90 derajat. Masing-masing ikatannya terpisah sejauh 90 derajat. Oke, kita lihat representasi 3 dimensinya. Nah, ini tadi trigonal bipiramidal atau bipiramida segitiga. Kemudian saya tambahkan satu buah ikatan di sana atau satu buah ikatan atom di situ, sehingga saya punya 6 buah total atom di sekeliling atom pusatnya. Ini adalah geometri tetrahedral. Oke, jadi bentuknya seperti ini, masing-masing punya sudut ikatan yang sama. Jadi sudut ikatan itu terbentuk antar ikatan ya. Jadi antar ikatan atas dan kanan itu 90 derajat, antara kanan dan bawah 90 derajat, antara atas dan belakang 90 derajat juga, dan seterusnya. Ini semuanya punya sudut ikatan yang sama, sebanyak atau sebesar 90 derajat. Oke. Seperti itu untuk geometri tetrahedral. Nah, kemudian untuk masing-masing geometri ini kita juga memiliki beberapa contoh molekul sederhana. Ini juga bisa Anda periksa melalui struktur Lewis-nya masing-masing. Kemudian Anda bentuk geometrinya seperti itu ya. Jadi misalkan yang paling awal atau bentuk linier itu contohnya adalah CO2, kemudian untuk trigonal planar itu adalah BF3, kemudian metana itu contoh untuk tetrahedral, geometri tetrahedral, kemudian PCl5 itu untuk geometri bipiramida segitiga, dan SF6 itu untuk geometri oktahedral. Ini adalah beberapa contoh ya untuk masing-masing geometrinya. Nah, ini nanti bisa dicoba dengan kita buat dulu struktur Lewis-nya. Kemudian dari struktur Lewis itu kita bisa lihat apakah ada pasangan elektron bebas atau tidak. Kalau tidak ada, berarti geometri dasar ini itu berlaku. Kalau misalkan ada pasangan elektron bebas, nah kita akan masuk ke bagian yang berikutnya. Oke. Nah, ada apa sebetulnya dengan molekul yang memiliki pasangan elektron bebas atau lone pair electrons begitu ya. Jadi pasangan yang sendiri gitu, pasangan tapi dia tidak membentuk ikatan. Jadi untuk pasangan elektron bebas itu bisa kita bandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Kalau pasangan elektron ikatan atau elektron-elektron yang membentuk ikatan begitu, itu memiliki distribusi spasial yang lebih kecil dibandingkan pasangan elektron bebas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka cukup puas dengan tempat yang lebih sedikit atau lebih sempit begitu ya. Konteksnya seperti itu. Kalau misalkan jarak antara pasangan elektron ikatan, jadi antar ikatannya itu lebih kecil, itu tidak masalah untuk PEI-nya. Kemudian kalau PEB atau si lone pair-nya, ya si pasangan elektron bebasnya, itu mereka berusaha gimana caranya biar dapat tempat yang lebih banyak karena mereka memerlukan distribusi spasial yang lebih besar. Otomatis konsekuensinya adalah PEB itu akan memiliki, atau PEB misalkan ada 2 buah pasangan elektron bebas seperti itu, nanti dia akan memiliki gaya repulsif yang lebih besar seperti itu. Nah, gaya repulsif masing-masing pasangan elektron itu bisa dibagi seperti ini ya. Jadi kalau gaya repulsif pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, jadi PEB dengan PEB itu yang paling besar. Kemudian gaya repulsif PEB dengan PEI, PEB dengan PEI misalkan seperti itu sedengan begitu ya, atau kedua terbesar. Kemudian gaya repulsif pasangan elektron ikatan dan elektron ikatan itu yang paling kecil dari ketiganya. Jadi di sini gaya repulsif paling besar itu akan terbentuk ketika saya punya PEB yang ketemu dengan PEB lagi. Saya punya pasangan elektron bebas yang ketemu dengan pasangan elektron bebas lagi, seperti itu. Kemudian yang paling kecil ya PEI dengan PEI. Nah, dari sudut pandang itu maka kita bisa memilih atau menentukan mana kira-kira geometri yang paling rasional.
atau yang paling masuk akal seperti itu ya. Nah, geometri paling rasional itu adalah yang jarak antar PEP-nya atau jarak antara PEP dan PEI-nya itu paling jauh. Jadi struktur atau struktur molekul ini dia akan memaksakan gimana caranya supaya PEP-nya itu berjauhan. Karena memang lone pair atau pasangan elektron bebas dia punya atau dia butuh space yang lebih banyak, sehingga otomatis dia karena butuh space yang lebih banyak maka dia akan memberikan gaya yang lebih besar ke selainnya seperti itu. Dengan PEP lagi dia memberikan gaya yang paling besar, dengan PEI dia memberikan gaya yang besar juga. Kemudian dari situ kita bisa memilih kira-kira geometri paling rasional itu seperti apa. Oke, saya ambil satu contoh konstruksi atau geometri dasar AX4E. Oke, jadi saya punya 4 buah ikatan atau atom yang terikat ke atom pusat. Kemudian saya punya satu buah pasangan elektron bebas. Ini dua-duanya itu sama-sama AX4E ya. Dua-duanya itu sama-sama AX4E. Cuma bedanya adalah yang satu tadi kita sudah bahas sedikit ya mengenai aksial dan ekuatorial ya. Jadi aksial itu bagian yang lurusnya seperti itu gampangannya. Kemudian ekuatorialnya itu adalah bagian yang mendatarnya. Oke. Jadi ini adalah aksialnya. Ini adalah ekuatorialnya. Ini juga sama. Bagian lurus itu aksial, bagian ekuatorial di situ. Nah, untuk yang bagian kiri atau konstruksi kiri, pasangan elektron bebas itu ada di bagian aksial. Sedangkan untuk yang kanan, pasangan elektron bebas itu ada di bagian ekuatorial. Nah, mana kira-kira geometri molekul yang lebih rasional antar keduanya? Nah, ternyata setelah kita periksa, untuk konstruksi atau struktur yang kiri, geometri yang sebelah kiri, sudut yang terbentuk antara PEP dengan PEI itu 90 derajat. Oke, jadi 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat begitu ya. Untuk paling dekatnya ya. Jadi sudut paling dekat atau pasangan elektron paling dekat dengan pasangan elektron bebas itu sejauh 90 derajat. Oke. Nah, kemudian untuk yang ekuatorial, kalau misalkan PEP-nya di ekuatorial, dia bisa membentuk sudut sebanyak atau sejauh 120 derajat dengan tetangganya. Jadi dia punya space yang lebih lebar atau space yang lebih besar di situ, ya. Dia punya space yang lebih besar untuk ketika PEP-nya itu di bagian ekuatorial. Nah, karena dari sini ketika PEP-nya punya space yang lebih besar, jadi sudutnya lebih besar, itu berarti kan space-nya lebih besar ya. Kalau sudut lebih kecil berarti dia space-nya cenderung lebih kecil. Nah, PEP itu tidak nyaman dengan kondisi ini, dia lebih suka dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kita utamakan PEP di sini ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata geometri ketika PEP-nya itu di bagian ekuatorial itu lebih rasional, karena alasannya ya simply karena PEP lebih punya space di situ ya. Jadi gaya repulsifnya PEP itu lebih bisa menekan tetangga-tetangganya. Kalau yang ini dia gaya repulsifnya tidak begitu menekan tetangga yang lainnya seperti itu. Oke, nah jadi bisa kita pilih bahwa memang AX4E itu akan punya geometri seperti ini nantinya, yang dimana kita akan lihat nanti bahwa geometri seperti ini itu disebut dengan geometri cungkat-cungkit ya. Ya memang istilahnya seperti itu, istilahnya geometri cungkat-cungkit atau seesaw ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Kenapa bentuknya seperti cungkat-cungkit? Ya mungkin bisa dilihat ketika ini di-rotate atau dirotasikan ke kanan seperti itu, akan berbentuk seperti ini, yang dimana ini mengingatkan kita itu sebetulnya pada cungkat-cungkit ya. Oke. Baik, kemudian setelah itu kita bahas sekarang mengenai geometri turunan. Nah, ini yang lebih
sedikit lebih kompleks, walaupun sebetulnya tidak begitu sulit ya, tapi sedikit lebih kompleks untuk dibahas. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu AX3. AX2 atau linear itu tidak kita bahas karena dia hanya punya satu geometri turunan ya. Jadi dia punya geometri molekul itu ya cuma linear saja, tidak punya variasi lain. Nah, sedangkan untuk geometri turunan AX3 itu bisa kita bedakan dari AX30 atau AX3E0, yaitu AX3 doang begitu, atau AX2E1. Jadi ada satu buah pasangan elektron bebas. Oke, jadi AX3 itu geometri dasarnya itu adalah trigonal planar. Jadi ada 3 domain elektron atau daerah yang ada elektron pasangannya, itu ada 3 buah, 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kemudian Oke, mungkin saya gambarkan saja. Jadi ini pada hakikatnya di sini itu ada elektron bebas di situ ya. Ada pasangan elektron bebas di bagian atas. Oke, jadi ada pasangan elektron bebas di situ. Jadi nanti sebetulnya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu kira-kira yang membuat konstruksi yang harusnya linear itu menjadi bengkok karena ada pasangan elektron bebas di sana, maka dia akan menekan ikatan-ikatan yang ada di sekelilingnya, gitu ya. Itulah kenapa dia disebut dengan konstruksi atau struktur bengkok atau bend, begitu bahasa Inggrisnya. Atau kadang ada yang menyebut juga dengan bentuk V, itu karena melihatnya dari sudut pandang yang dibalik ya. Jadi ada atom pusat, kemudian ada 2 buah ikatan di sana, dan ada 1 buah elektron bebas di bawahnya. Makanya kadang disebut dengan bentuk V juga. Oke, nah untuk yang seperti ini, sudutnya itu kurang dari 120 derajat, jadi kurang dari yang bagian trigonal planar ya, karena di situ ketika saya menggantikan 1 buah PEI sebagai 1 buah PEB, gaya repulsif yang diakibatkan oleh PEB itu lebih besar. Jadi karena gaya repulsif oleh PEB di situ lebih besar, maka dia akan memberikan gaya ke bawah yang lebih banyak. Otomatis sudut antar ikatannya itu akan kurang dari 120 derajat. Seperti itu. Kalau misalkan yang trigonal planar tadi 120 derajat. Begitu ya. Jadi itu adalah bentuk bengkok atau bend. Nah, sekarang kita coba lihat representasi 3 dimensinya. Oke. Nah, ini saya punya konstruksi dasar atau struktur dasar trigonal planar, di mana 3-3-nya itu pasangan elektron ikatan. Kemudian di sini saya akan ganti 1 buah ikatan dengan 1 buah pasangan elektron bebas. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi nanti pasangan elektron bebas yang ada di sini itu akan memberikan gaya repulsif yang lebih jauh ke pasangan elektron yang ada di sekelilingnya. Makanya kita punya geometri molekul itu bengkok atau bend. Dengan geometri dasarnya, geometri elektron atau geometri domain elektronnya itu sama, yaitu trigonal planar. Jadi trigonal planar itu dibentuk oleh 3 buah daerah elektron. Jadi ada daerah yang berikatan, ada 2 buah daerah berikatan, dan ada 1 buah daerah elektron bebas. Seperti itu.
Nah, di sini 120 derajat itu karena ini masih berupa model ya, berupa model di situ. Jadi kita anggap si atom pusatnya itu masih belum punya massa tertentu atau belum punya tingkat energi tertentu. Tapi kalau sudah diaplikasikan ke molekul yang sebenarnya, itu nanti akan terlihat bahwa sudut yang terbentuk itu tidak lagi 120 derajat. Oke, saya akan ambil satu contoh ya. Oke, contohnya itu yang berbentuk bengkok itu misalkan adalah SO2 ya. Contohnya itu adalah SO2, cuma memang di sini sepertinya informasi dari sistem ini masih belum cukup sangat akurat begitu. Seharusnya ada sudut yang lebih kecil dari 120 derajat seperti itu ya. Jadi intinya sudut yang terbentuk itu maksimal 120 derajat ketika saya punya molekul yang geometri dasarnya atau geometri domain elektronnya itu trigonal planar seperti itu. Oke, nah kemudian kita masuk ke geometri domain elektron AX4. Jadi punya bilangan sterik 4 ya. Ini semuanya punya bilangan sterik 4, cuma masing-masing berbeda. Ada yang paling dasar, itu akan sama dengan yang geometri dasarnya, jadi tetrahedral. Kemudian kalau tidak ada pasangan elektron bebas, ya berarti geometri molekulnya akan sama dengan geometri domain elektronnya, berbentuk tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Nah, kemudian untuk 3 buah ikatan dan 1 pasangan elektron bebas, itu akan kita tetrahedral tadi contohnya CH4. Kemudian kalau misalkan AX3E1 ya, itu kita akan punya struktur yang disebut dengan piramida trigonal atau piramida segitiga. Jadi saya punya struktur mirip piramida seperti itu, tapi bawahnya atau alasnya itu segitiga, misalkan seperti itu. Itu sudut yang terbentuk itu akan lebih kecil dari 109,5 derajat lagi-lagi karena bagian atas ini itu nanti akan digantikan oleh pasangan elektron bebas gitu ya, alih-alih ikatan. Jadi karena ada pasangan elektron bebas di situ, maka pasangan elektron bebas itu akan memberikan gaya ke bawah yang lebih besar. Otomatis masing-masing atom yang di bawahnya itu akan saling mendekat, otomatis sudutnya akan lebih kecil dari tetrahedral seperti itu. Nah, ini adalah contoh atau representasi 3 dimensinya. Oke, nah ini saya berangkat dulu dari struktur utama atau geometri utamanya tetrahedral, kemudian saya akan gantikan satu buah ikatan dengan satu buah pasangan elektron bebas. Oke, nah di sini terlihat bahwa konstruksinya itu mirip dengan piramid ya, piramida seperti itu, tapi alasnya segitiga. Jadi kita sebut dia sebagai piramida trigonal atau piramida segitiga seperti itu ya. Dengan sudutnya itu seharusnya itu kurang dari 109,5 derajat. Oke, seperti itu contoh atau konstruksi 3 dimensi dari piramida segitiga. Nah, contoh dari struktur piramida segitiga atau piramida trigonal itu adalah NH3 ya. Jadi ada 3 buah atom terikat, kemudian ada satu pasangan elektron bebas. Nah, seperti terlihat di sini, kita tadi mengatakan bahwa sudutnya itu kurang dari 109,5 derajat. Maka di sini kita lihat bahwa masing-masing ikatannya itu sudutnya adalah 107,8 derajat ternyata. Oke, seperti itu ya. Kemudian mungkin tadi saya kembali sedikit untuk SO2 ya. Jadi SO2 tadi kurang dari 120. Jadi memang betul ternyata di sini sudutnya itu adalah 119 derajat. Itu karena tadi saya keliru, masih di mode model ya. Jadi dia tidak menganggap bahwa atomnya ini punya massa. Jadi si pasangan elektron bebasnya masih belum diperhitungkan gaya repulsifnya. Sedangkan aslinya kalau SO2 yang tadi bentuk bengkok itu punya sudut sebesar 119 derajat. Oke, kemudian kalau NH3 itu tadi 107,8 derajat.
seperti itu. Oke. Next, kita punya struktur yang steric numbernya sama 4, tapi dia terdiri dari 2 buah pasangan elektron bebas atau 2 daerah pasangan elektron bebas seperti itu. Jadi tipe formulanya adalah LX2E2, contohnya H2O, dan bentuk geometri molekulnya itu sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada bentuk yang namanya bengkok atau bend ya. Nah, untuk yang seperti ini sudutnya itu akan lebih kecil lagi dari sebelumnya. Jadi lebih kecil lagi dari 109,5 dan lebih kecil dari yang struktur AX3E1 ini. Begitu ya. Oke, kita coba lihat konfigurasinya di 3 dimensi. Oke, lagi-lagi kita di sini berangkat dari tetrahedral, kemudian saya akan menghilangkan 2 buah ikatannya dan saya akan ganti dengan 2 buah elektron atau 2 buah pasangan elektron bebas ya. Nah, kira-kira bentuk yang terbentuk itu seperti ini. Oke. Jadi saya punya sudut ikatan di sini masih model ya 109,5. Kemudian bentuk geometri molekulnya itu bengkok. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat kalau molekul yang merepresentasikan itu adalah H2O. Nah, itu H2O bentuknya seperti ini. Oke, jadi untuk H2O ada 2 buah pasangan elektron bebas sehingga dia semakin menekan lagi. Dia semakin menekan lagi pasangan elektron ikatan di bawahnya. Jadi kalau tadi punya NH3 itu tadi 107,8 dengan bentuk piramida segitiga. Kemudian kalau H2O itu dia karena ada 2 buah pasangan elektron bebas sehingga otomatis karena ada pasangan elektron bebas di situ, dia usaha untuk menolaknya atau gaya tolak menolaknya itu semakin besar, otomatis ikatan atau atom yang berikatan di sini itu semakin kecil daerahnya atau sudutnya semakin kecil karena dia semakin terkena gaya repulsif dari pasangan elektron bebas yang satunya, seperti itu. Oke, itu kira-kira seperti itu untuk geometri molekul H2O atau geometri molekul bengkok dengan keluarga atau domain elektron tetrahedral. Oke, nah berikutnya kita masuk ke steric number 5 atau bilangan steric 5. Itu kita punya geometri dasar atau geometri elektronnya itu adalah trigonal bipiramida. Jadi kalau saya punya 0 buah pasangan elektron bebas, ya otomatis dia akan sama dengan geometri molekulnya akan otomatis sama dengan geometri elektron. Dengan sudutnya 120 ekuatorial dan 90 derajat aksial. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang lain itu akan berbeda. Jadi untuk misalkan AX4E1 berarti ada 4 buah ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Itu kita akan punya konstruksi atau struktur jungkat-jungkit atau seesaw yang tadi sudah kita bahas ya, dimana sudutnya itu kurang dari 120 derajat untuk bagian ekuatorialnya dan kurang dari 90 derajat di bagian aksialnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa sebetulnya di bagian kiri ini itu akan ada pasangan elektron bebas ya di situ ya. Ada pasangan elektron bebas. Jadi nanti saya punya ya bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, pasangan elektron bebas itu akan memberikan gaya repulsif yang semakin jauh untuk masing-masing daerah. Jadi yang tadinya 90 derajat di sini, ini tadinya 90 derajat ya. Akhirnya jadi lebih kecil dari 90 derajat untuk bagian ini. Kemudian yang sininya itu otomatis karena lebih menekan lagi, otomatis bagian sudut ikatan ini itu akan
sorry, ini bukan ini ya bagian. Nah, ini memberikan gaya ke situ, jadi otomatis antara ikatan aksial dengan ekuatorial itu akan kurang dari 90 derajat bagian ini, sudut ini. Kemudian untuk sudut ini pun itu akan jadi kurang dari 120 derajat. Oke, itu karena ada kontribusi dari pasangan elektron bebas yang semakin memberikan gaya repulsif. Oke, itu untuk konstruksi jungkat-jungkit atau seesaw ya, seesaw istilahnya. Oke, lagi-lagi di sini saya akan berangkat dari geometri dasarnya, yaitu trigonal bipiramida. Kemudian saya akan ganti satu buah ikatan dengan satu buah pasangan elektron bebas. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Jadi akan ada, jadi di bagian ekuatorialnya itu, di bagian aksialnya yang lurus ini masih akan tetap. Kemudian bagian ekuatorialnya, salah satu atomnya itu akan diganti dengan pasangan elektron bebas, seperti itu ya. Otomatis sudut yang dibentuk seharusnya kurang dari 90 derajat dan kurang dari 120 derajat. Oke, nah kita bisa lihat contoh yang merepresentasikan itu adalah SF4 ya. Oke, nah seperti ini kira-kira bentuk molekul dari SF4. Jadi karena ada repulsif atau gaya repulsif oleh PEB di sini, otomatis sudutnya yang tadi 90 derajat itu akan mengecil. Di sini terlihat 87,8 derajat. Kemudian yang tadinya 120 derajat itu akan mengecil sehingga menjadi 101,6 di situ ya, karena diberikan gaya repulsif oleh pasangan elektron bebas. Oke, itu untuk geometri jungkat-jungkit atau seesaw. Oke, kemudian berikutnya untuk AX3E2, 3 buah elektron pasangan atau 3 buah ikatan dan 2 buah pasangan elektron bebas itu akan terbentuk struktur atau geometri bentuk T namanya, dengan sudutnya kurang dari 90 derajat. Oke, contohnya di sini adalah CLF3 ya. Oke, kita lihat representasi 3 dimensinya. Oke, di sini saya berangkat dari geometri dasarnya bipiramida segitiga. Kemudian saya ganti 2 buah ikatannya dengan 2 buah pasangan elektron bebas. Nah, ini struktur yang akan terbentuk. Jadi sudutnya itu akan 90 derajat ya. Jadi seperti bentuk T di situ. Oke. Nah, ini adalah skema atau struktur yang paling optimal dari ketika ada 2 buah pasangan elektron bebas di geometri trigonal bipiramida ini. Oke, jadi karena ada 2 buah pasangan elektron bebas, otomatis memberikan gaya repulsif ke masing-masing pasangan elektron ikatan serta memberikan gaya repulsif ke sesamanya juga. Dan ini adalah konstruksi yang paling optimal seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menunjukkan gambar atau struktur dari CLF3 untuk geometri molekul bentuk T. Di sini terlihat bahwa ternyata sudutnya memang kurang dari 90 derajat karena ada kontribusi pasangan elektron bebas yang memberikan gaya repulsif ke masing-masing pasangan elektron atau ke masing-masing ikatan ya. Jadi satu sama lain itu saling mendekat. Jadi yang ini mendekat ke situ, semakin mendekat. Yang kiri mendekat ke bawah. Yang tadinya 90 derajat karena ada tambahan gaya repulsif, jadi ada tambahan gaya seperti itu. Jadi ada tambahan gaya, otomatis atomnya itu akan mendekat sedikit masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dari AX5 itu adalah AX2E3. Jadi ada 2 buah elektron, ada 2 buah atom terikat dan ada 3 buah pasangan elektron bebas. Dan konstruksinya itu seharusnya adalah linear. Coba kita lihat ya. Dengan contohnya adalah xenon di fluoride ya. Oke, kita lihat struktur 3 dimensinya. Oke, saya akan gantikan 3 buah ikatan
dengan 3 buah pasangan elektron bebas. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini adalah struktur yang paling optimal dari keluarga trigonal bipiramida ketika hanya terdiri dari 2 buah ikatan dan ada 3 buah pasangan elektron bebas. Ini sebetulnya mereka pasangan elektron bebas memberikan gaya repulsif, tapi gaya repulsif yang diberikan itu didistribusikan secara merata ya. Jadi karena didistribusikan secara merata, otomatis satu sama lain itu seperti saling menghilangkan nilai gayanya, sehingga struktur ikatannya pun jadi tidak berpengaruh seperti itu ya. Jadi karena PEB-nya menghilangkan gaya satu sama lain, jadi untuk pasangan elektron ikatannya itu ya tetap lurus seperti itu. Ini adalah bagian aksial dari trigonal bipiramida ya, atau segitiga bipiramida tadi. Jadi sudut yang terbentuk itu adalah 180 derajat antar ikatannya. Oke, nah contoh molekul yang mengikuti struktur linear dari geometri elektron bipiramida segitiga itu adalah ini ya, xenon difluoride ya, atau XeF2. Itu bentuknya seperti ini. Jadi punya sudut ikatan 180 derajat dan ada 3 buah pasangan elektron bebas. Oke, kita lanjut ke struktur yang berikutnya. Oke, ini adalah keluarga terakhir atau geometri dasar atau geometri domain elektron terakhir yang kita miliki, yaitu geometri oktahedral, di mana masing-masing seperti ini. Kalau kalau misalkan tidak ada pasangan elektron bebas, maka geometri molekulnya sama dengan geometri dasar atau geometri elektronnya, dan sudut ikatannya 90 derajat. Contoh untuk ini adalah SF6 ya. Oke, kemudian untuk piramida segi 4 itu dibentuk karena ada 1 buah pasangan elektron bebas dengan 5 buah ikatan. Oke, sehingga tetap menghasilkan 6 buah domain elektron. Seperti itu ya. Dan sudut yang dibentuk nanti akan kurang dari 90 derajat. Nah, contoh untuk struktur ini itu adalah bromin pentafluoride ya, atau PRF5. Oke, kita lihat sebentar lagi untuk konstruksi atau struktur 3 dimensi. Oke, saya berangkat dulu dari dari struktur dasar atau geometri dasarnya, yaitu geometri elektron oktahedral. Kemudian saya akan hilangkan 1 buah ikatan dan saya akan ganti 1 buah ikatan tadi dengan pasangan elektron bebas. Yang terbentuk adalah piramida segi 4. Jadi apa maksudnya piramida segi 4? Ya mungkin karena di sini seperti piramid ya, seperti piramida kalau digambarkan garisnya seperti piramida, cuma alasnya segi 4 ya, makanya dinamakan square pyramidal atau piramida segi 4 seperti itu. Nah, contoh yang mematuhi struktur ini itu adalah bromin pentafluoride ya, atau PRF5. Kemudian di sini kita lihat bahwa ternyata sudutnya memang kurang dari 90 derajat karena ada kontribusi pasangan elektron bebas yang memberikan gaya repulsif kepada pasangan elektron ikatan di sekelilingnya. Jadi yang tadinya 90 derajat itu semakin tertekan ke bawah karena pasangan elektron bebas lebih kuat gitu ya. Jadi istilahnya dia memerlukan space yang lebih besar, memberikan gaya ke masing-masing ikatan, dan ikatannya akan semakin mendekat satu sama lain. Jadi yang tadinya 90 derajat itu akan lebih sempit lagi atau lebih kecil lagi sudutnya. Ternyata PRF5 itu nilai sudutnya itu adalah 84,8 derajat. Oke. Nah, terakhir ya untuk geometri turunan dari AX6 itu disusun dari 4 buah ikatan dan 2 buah pasangan elektron bebas. Itu kita sebut geometrinya sebagai segi 4 planar atau segi 4 datar dengan sudut 90 derajat. Nah, contoh yang kita pakai di sini itu adalah xenon tetrafluoride atau XeF4 ya.
Oke, coba kita lihat struktur geometri 3 dimensinya. Oke, saya berangkat dulu dari geometri dasar oktahedral, kemudian saya hilangkan 2 buah ikatan dan saya ganti sebagai 2 buah pasangan elektron bebas. Maka akan terbentuk segi 4 datar seperti ini, atau segi 4 planar seperti ini. Kenapa disebut segi 4 planar? Itu karena kalau kita lihat konstruksinya, ya ini segi 4 ya. Misalnya kalau kita hubungkan ke masing-masing 1, 2, 3, 4 kan segi 4 dan dia itu datar. Jadi maksudnya datar di situ adalah tidak ada sudut apapun yang mengangkat atau menurunkan si ikatannya. Jadi kalau PEB itu kita tidak hitung sudut ikatannya ya, karena tidak ada ikatan kan di PEB, berarti kita tidak bisa menghitung apapun di situ. Jadi kita anggap tidak ada gitu ya. Jadi misalkan saya tunjukkan tanpa pasangan elektron bebas, ya bentuknya seperti ini. Segi 4 planar atau segi 4 datar dengan sudut masing-masing ikatan itu adalah 90 derajat. Seperti itu. Oke, kemudian untuk contoh yang realnya atau contoh molekul yang aslinya untuk segi 4 planar atau segi 4 datar itu adalah xenon tetrafluoride ya. Jadi nanti kita lihat bahwa bentuknya kan seperti ini. Jadi sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Kenapa begitu? Karena walaupun ada pasangan elektron bebas, itu masing-masing memberikan kontribusi yang sama. Jadi seolah-olah mereka saling menghilangkan ya. Karena ini pasangan elektron bebas yang atas itu memberikan sebuah nilai gaya ke bawah, kemudian yang bawah juga memberikan gaya yang sama ke atas. Jadi gaya repulsif dari pasangan elektron bebas di sini itu saling menghilangkan. Otomatis tidak ada pengurangan sudut dari masing-masing ikatan struktur ini, seperti itu. Oke, itu tadi adalah beberapa geometri atau bentuk molekul yang kita tahu berdasarkan skema atau berdasarkan teori Vespers. Jadi yang perlu diperhatikan, ada yang namanya geometri dasar atau geometri elektron seperti itu. Jadi geometri elektron dia menggambarkan jumlah domain elektronnya. Kemudian ada yang namanya geometri molekul. Jadi dia lebih spesifik mendeskripsikan bentuk molekulnya. Jadi misalkan untuk geometri molekul AX6 ini, itu semua sebetulnya punya 6 domain elektron. Misalkan untuk piramida segi 4 dia punya 5 buah ikatan ya, 5 buah ikatan, 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 1 domain elektron akibat pasangan elektron bebas. Jadi tetap kita anggap sebagai 6 buah domain elektron, dan seterusnya seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita memanfaatkan Vespers untuk menentukan geometri molekul ya. Jadi mungkin Anda bisa mencoba sendiri dengan menggambarkan struktur Lewis, kemudian memastikan apakah ada pasangan elektron bebas pada molekul yang Anda gambarkan struktur Lewisnya. Kemudian setelah itu Anda bisa putuskan berapa buah pasangan elektron bebas yang ada, dan dari situ nantinya bisa digambarkan geometri molekulnya. Seperti itu. Oke. Mungkin satu informasi tambahan ya. Misalkan saya punya 2 buah struktur atau geometri yang mirip. Bagaimana cara membedakan mana yang punya sudut lebih besar atau mana yang kira-kira punya sudut lebih kecil? Nah ini kira-kira sebetulnya ada panduan yang cukup simpel ya. Jadi kita tahu bahwa kalau menurut tabel periodik semakin ke bawah itu kan semakin besar ukuran atomnya. Kenapa semakin besar ukuran atom? Karena bilangan kuantum utamanya itu semakin besar. Jadi n-nya lebih besar, otomatis dia punya space yang lebih banyak, atau maksudnya adalah dia punya ruangan yang lebih besar di situ.
Nah, karena punya ruangan yang lebih besar, maka ketika saya punya pasangan elektron bebas yang menempati atom itu, nanti pasangan elektron bebasnya itu bisa menempati volume yang lebih besar. Oke. Nah, karena PeB tadi menempati volume spasial yang lebih besar, otomatis nanti sudut ikatan elektron terikatnya, jadi sudut ikatannya itu akan lebih kecil karena ada gaya repulsif yang semakin besar di situ. Misalkan kita bandingkan NH3 dan PH3 begitu ya. NH3 dan PH3. Jadi N itu lebih kecil ukuran atomnya, P itu lebih besar ukuran atomnya. Otomatis ketika saya punya PeB-nya, ketika saya punya PeB di pH3, itu PeB-nya akan menempati ruang lebih besar, maka dia punya potensi repulsif yang lebih besar ke H-nya, sehingga mengakibatkan H-nya itu, atau ikatan-ikatan pH-nya itu akan semakin mengecil sudutnya, seperti itu kira-kira. Oke, itu informasi tambahan untuk teori Vesper yang dari tadi sudah kita bahas. Mungkin Anda bisa mencernanya perlahan ya, dan Anda mungkin bisa mencoba sendiri melalui simulasi yang saya berikan tadi di phet.colorado.edu ya. Itu nanti akan saya berikan linknya di deskripsi video mungkin, atau di e-kuliah. Demikian, terima kasih. Kita akhiri pembahasan mengenai teori Vesper kali ini.